層の温泉郷を作ってはくれまい。 Assalamualaikum guys, welcome back lagi bersama kita Gajah Teater. Pertama-tama kita mengucapin banyak-banyak terima kasih nih. Konten kita sebelumnya, alur cerita film yang berjudul Termai-remai, tembus di atas 500.000 view. Waduh, gimana ya, speechless. Tapi yang udah jelas, kalian semua luar biasa. Jadi untuk itu memotivasi kita untuk membuat konten selanjutnya. Dan kali ini kita akan menceritakan film Termai-remai kedua atau part 2 atau sequel dari film tersebut. Tanpa basa-basi, kita langsung aja. Mari kita kemon. Di film sebelumnya kita telah membahas film yang berjudul Termai-remai yang dirilis pada tahun 2012. Kali ini kita akan membahas film dengan judul yang sama namun dengan alur cerita yang berbeda. Ya, kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Termai-remai 2. Film ini masih menceritakan tentang Lucius yang merupakan arsitek termai Romawi kuno yang tugasnya adalah membangun tempat pemandian. Di awal film ini menampilkan suasana Romawi kuno. Seperti yang kita tahu, Romawi pada saat itu mengimbangi banyak hal, mulai dari peperangan, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Pada saat itu, Romawi berada di bawah kekuasaan Kaisar Hadrianus. Dan pada saat itu, Kaisar berhasil mencuri hati rakyatnya dengan membangun tempat pemandian yang ia sebut Termai. Dengan adanya pemandian ini, ia berharap dia bisa mengakhiri kebijakan perluasan wilayah Romawi yang agresif, dan rakyatnya bisa hidup dalam kedamaian. Akan tetapi rencana ini tidak disetujui oleh beberapa senat Romawi yang menginginkan Romawi mendominasi dunia. Mereka pun mencoba mengkhianati sang kaisar dengan berkumpul di Kolosium. Di Kolosium ini juga merupakan tempat pertarungan para gladiator yang sangat sengit. Mereka saling bertarung dan membuktikan menjadi yang terkuat. Rakyat Romawi juga terlihat sangat menikmati pertarungan gladiator tersebut. Ternyata di antara kerumunan orang-orang yang menonton pertarungan ini terlihat Lucius yang merupakan arsitek termai kebanggaan Roma pada saat itu. Pada saat yang sama, si Lucius ini melihat Cainius yang merupakan pewaris kekaisaran Romawi. Ia pun segera mendekati pria yang dikenal sebagai playboy itu. Namun sayangnya, Cainius tidak mengenalnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia malah memegang bokong Lucius. Ya, gak jelas ya. Setelah itu, Lucius pun pergi melihat para gladiator di Termai. Melihat banyaknya gladiator yang terluka, Lucius merasa Termai itu tidak cukup untuk menyembuhkan mereka. Akhirnya ia pun berencana membuat Termai yang baru. Sama seperti di film sebelumnya, setiap kali ia masuk ke dalam air, ia akan tersedot dan pergi ke masa sekarang. Kali ini ia kembali berada di sebuah pemandian yang diisi oleh orang-orang Jepang yang ia sebut klan muka datar. Orang-orang ini terlihat bertubuh besar dibandingkan pada umumnya. Melihat kedatangan Lucius yang muncul tiba-tiba, mereka pun membawanya ke tempat pertandingan gulat. Pada saat yang sama, Mami-chan yang merupakan putri tepat pemilik pemandian di sekitar pertarungan juga berada di sana. Masih dalam adegan yang sama, Lucius melihat klan muka datar ini bertarung satu sama lain. Namun anehnya, yang mereka lakukan tidak sebarbar yang dilakukan gladiator. Setelah itu mereka pun kembali ke tempat pemandian. Di sini ia melihat orang-orang klan muka datar ini memulihkan tubuh mereka dengan menggunakan batu-batuan yang diletakkan di atas gambar telapak kaki dan kursi pijat. Setelah mempelajari banyak hal, akhirnya ia pun kembali ke zaman Romawi kuno dan melakukan hal yang sama. Hal ini membuat para gladiator akhirnya kembali bersemangat. Ternyata termai yang diciptakan Lucius tidak cukup sampai di situ saja. Antonius memintanya untuk membuat termai baru untuk anak-anak, agar orang dewasa bisa bersantai dan menikmati termai dengan bebas. Lucius pun mencari cara menciptakan termai yang dimaksudkan. Pada saat Lucius sedang mandi, seorang anak menendang kepalanya, dan akhirnya ia pun tersedot dan pergi ke masa depan. Kali ini Lucius terdampar di sebuah kolam renang. Saat itu ia melihat air terjun di depan matanya, namun tidak lama kemudian seorang anak lain meluncur dan kembali menendang wajahnya. Melihat banyak anak dan wanita yang terjun sambil berteriak, Lucius pun mengira kalau alat itu adalah sebuah hukuman dan alat untuk mendisiplinkan. Ia pun segera berdiri, tetapi ia lupa kalau sebelumnya ia tidak memakai sehelai benang pun. Tidak lama kemudian seorang pria asing datang dan memberikannya celana. Karena penasaran apa yang terjadi, ia pun memberanikan diri mencoba seluncuran tersebut. Sesampainya di atas, Lucius malah ketakutan dan tidak berani mencoba. Namun seorang anak malah mendorongnya hingga ke bawah.
Merasakan sensasi yang luar biasa, akhirnya Lucius pun menyukainya, dan merasa anak-anak Romawi akan menyukainya juga. Tidak lama kemudian, Lucius pun kembali ke masanya dan membangun Thermae serupa. Namun perbedaannya adalah Thermae yang satu ini menggunakan tenaga para budak. Setelah membuat Thermae untuk para anak-anak, kini Kaisar Hadrianus memanggilnya ke sebuah tempat yang dia sebut dengan Baie. Di sini sang kaisar terlihat sangat khawatir karena pertarungan gladiator yang tidak kunjung berhenti. Padahal sang kaisar menginginkan rakyatnya hidup dalam kedamaian. Untuk menciptakan hal tersebut, kaisar meminta Lucius untuk membangun Thermae yang akan merawat rakyatnya, yang mencintai kedamaian di tempat tersebut. Karena dulunya di sana terdapat sebuah mata air keramat. Sang kaisar memintanya untuk membangun surga air panas di ketinggian itu. Dengan segera Lucius meminta para budak untuk membangun Thermae yang diinginkan sang kaisar. Pada saat sedang membangun Thermae tersebut, ia menerima surat dari Cainius yang sedang berada di medan perang. Cainius mengatakan kalau medan perangnya beku oleh es dan banyak rakyatnya yang terluka. Ia pun meminta Lucius untuk membuatkan sebuah Thermae untuk mereka. Hal ini membuat Lucius sedikit heran karena pada saat di Colosseum, Cainius tidak mengakuinya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Antonius, Lucius pun termenung di tepi sumur dan mencari cara membuatkan Thermae yang bisa dikirimkan ke medan perang untuk mereka. Tanpa diduga, seorang budak yang membawa kayu besar tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, Lucius pun berada di sebuah tong di tengah hutan bambu. Melihat tong yang berisi air panas tersebut, akhirnya ia mempunyai ide lain. Ia berencana membuatkan Thermae yang sama untuk para prajurit di medan perang. Akhirnya Lucius kembali ke zaman Romawi kuno dan mengirimkan bak mandi tersebut kepada Cainius. Tidak lama setelah itu, Cainius pun mengirim surat dan mengatakan kalau bak mandi buatannya itu telah berhasil menyembuhkan mereka. Pada saat sedang membaca surat dari Cainius, sekumpulan preman datang mencoba mengganggunya dan ingin membunuhnya. Melihat mereka yang pengangguran dan bau badan, akhirnya Lucius pun punya ide. Ia meminta mereka untuk menggali harta karun di sekitar bayi tersebut. Awalnya orang-orang itu mengira mereka akan mendapatkan harta karun sungguhan. Namun ternyata harta karun yang dimaksud oleh Lucius adalah sumber air panas. Merasa ditipu oleh Lucius, mereka pun mencoba membunuhnya. Namun Lucius keburu menghilang. Kali ini Lucius berada di sebuah pemandian klan muka datar lagi. Karena tidak tahan panasnya air tersebut, ia segera berlari dan menutup tubuhnya dengan kain spanduk. Melihat Lucius yang kembali muncul, Mami-chan yang kebetulan berada di sana mengejarnya dan mengajaknya berkeliling. Setelah cukup lama berkeliling, Mami-chan meminta Lucius membuat mandi bareng. Awalnya si Lucius menolak, karena di Romawi perempuan dan laki-laki dilarang mandi bareng. Akan tetapi Mami-chan tetap memaksa karena sebenarnya diam-diam ia menyukai Lucius. Pada saat yang sama, Lucius yang sangat kagum dengan peradaban klan muka datar ini pun akhirnya menenggelamkan tubuhnya. Dan sepersekian detik kemudian Lucius kembali ke zaman Romawi kuno dan membangun Thermae yang hampir mirip. Beralih ke adegan selanjutnya, ternyata Thermae yang diminta oleh Kaisar Hadrianus belum juga selesai. Ia pun kembali menemui Lucius. Lucius pun mengutarakan permintaannya untuk membangun Thermae campuran kepada sang kaisar. Pada saat itu sang kaisar belum mengizinkan pembuatan Thermae tersebut. Tidak lama kemudian seorang prajurit datang dan memberitahu kaisar kalau prajurit yang berada di Panoia sedang terserang wabah penyakit. Cainius juga tertular dan dalam perjalanan kembali ke Roma. Ternyata Mami-chan pernah mengatakan hal ini sebelumnya kepada Lucius. Lucius yang teringat kembali hal tersebut mencari cara untuk mengobati Cainius. Akan tetapi tiba-tiba punggungnya sakit dan ia jatuh ke dalam sumur. Di tempat lain, Mami-chan sibuk menyembunyikan semua barang yang membuat Lucius menangis, berharap Lucius akan lebih lama di sana. Tiba-tiba Mami-chan didatangi seorang pria tua. Pria itu membawa buku yang berjudul Kebangkitan dan Keruntuhan Romawi Kuno. Belum sempat membaca buku tersebut, orang tua yang berada di pemandian mengatakan Lucius pingsan di sana. Akhirnya ia pun segera masuk ke dalam pemandian dan menemui Lucius. Lucius mengucapkan kata pestis atau yang dimaksudkan adalah penyakit yang diderita oleh Cainius. Mami-chan segera membuka buku di tangannya dan baru tahu kalau wabah yang terjadi pada saat itu adalah TBC. Pada saat Mami-chan pergi, orang tua di pemandian segera mengangkatnya dan mencoba mengobatinya dengan cara tradisional. Pada saat yang sama, Lucius melihat sebuah patung dan mengira kalau patung itu adalah dewa klan tersebut. Ia segera bangkit dan menyembah patung tersebut. Akibat pijatan orang tua yang berada di tempat pemandian, perut Lucius mulus dan ingin ke toilet. Kali ini ia udah gak heran lagi sama teknologi mereka. Akan tetapi ia masih mengira kalau para budaklah yang melakukan hal tersebut. Tidak lama setelah itu Mami-chan pun kembali ke pemandian.
dan melihat Lucius yang sudah membaik. Namun pada saat itu Lucius tidak sengaja makan sesuatu yang membuatnya alergi. Mami-chan mencoba mencegahnya tapi usahanya tersebut gagal. Bahkan ia malah terseret arus bersama Lucius. Sesampainya di sana Lucius melihat Kenius dan para prajurit mencoba menyembuhkan diri dengan cara berendam di termai. Mengetahui hal ini, Mami-chan segera mengatakan penyakit yang dideritanya akan semakin parah bahkan bisa menular. Awalnya Antonius yang juga berada di sana tidak mempercayai hal tersebut. Namun semakin lama omongannya itu pun terbukti dan banyak rakyat yang tertular penyakit TBC. Keesokan harinya, Kenius pun meminta Lucius untuk menemuinya dan meminta bantuan pada Lucius. Bantuan yang dimasukkan oleh Kenius tersebut adalah memberikan surat-surat pada gadis-gadis Kenius. Bukan hanya itu saja, ia juga mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan kakaknya untuk terakhir kalinya. Tanpa sepengetahuan orang lain, Kenius mempunyai kakak yang bernama Genius. Kakaknya tersebut kabur dari rumah karena mempunyai sifat yang menyimpang dibandingkan dengan yang lain. Alias kakaknya itu tidak menyukai perempuan, melainkan hanya menyukai laki-laki saja. Bisa jadi, orang yang ditemui Lucius di termai sebelumnya adalah Genius. Beralih ke adegan selanjutnya, pada saat itu Lucius bertemu dengan Antonius. Antonius mengatakan kalau sang kaisar mendengar berita pewaris tahtanya sekarat, malah ikut tumbang dan tidak dapat berdiri. Pada saat yang sama, para senator kembali membuat gladiator bertarung satu sama lain di Kolosium. Tidak lama kemudian, senator tersebut meminta para rakyat menyambut Kenius palsu. Kedatangan Kenius palsu ke sana adalah untuk memberikan penghormatan kepada gladiator. Mengetahui sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, Lucius dan Mami-chan segera menghentikan mereka dan mengatakan kepada rakyat kalau orang itu adalah penipu. Tentu saja awalnya para rakyat tidak akan percaya, mengingat wajah mereka yang sangat mirip. Bukan hanya sampai di situ saja, Genius juga meminta para pengawal untuk menangkap Mami-chan dan memintanya untuk dihukum mati karena menganggapnya sebagai penyihir, setelah melihat buku yang dibawa oleh Mami-chan kemanapun ia pergi. Setelah kekacauan yang terjadi, Lucius mencari cara untuk mengembalikan semuanya. Akhirnya di tengah hujan lebat tersebut, Lucius disambar petir dan kembali ke masa depan. Di sana ia bertemu dengan orang yang ia anggap didewakan oleh klan Muka Datar. Pada saat itu pria tersebut sedang memijat para petarung. Yakin bahwa pria tua itu akan mampu mengobati Kaisar Hadrianus, ia pun segera menculiknya dan membawanya ke zaman Romawi kuno. Saking paniknya, para petarung pun terjun ke dalam air dan ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, pria tua itu pun segera mengobati sang kaisar. Sementara di dalam penjara, Mami-chan kembali membuka buku tersebut dan melihat apa yang akan terjadi. Ternyata Lucius juga ditulis dalam buku tersebut, namun sayangnya ia malah terbunuh saat membangun pemandian di Panoia. Masih dalam adegan yang sama, tidak lama kemudian Lucius pun datang mencari cara untuk melepaskannya. Tanpa diduga, seorang gladiator yang sangat dibanggakan datang melepaskan mereka berdua dan mengkhianati para senator. Mengetahui wanita itu kabur dengan Lucius, Genius meminta semua prajurit dan rakyat mengejar mereka ke Baia. Sementara di Baia, Lucius dan lainnya masih berusaha keras untuk membangun termai, simbol kedamaian. Tidak berlangsung lama, pasukan pun akhirnya mendekati mereka dan segera menghancurkan termai yang belum jadi itu. Sebelum Genius dan lainnya benar-benar menghancurkan semuanya, tanpa diduga Kenius datang menghentikan kakaknya. Melihat kedatangan Kenius, Genius mencoba menyerang adiknya tersebut. Namun karena tidak tega, akhirnya ia pun berhenti begitu saja dan melemparkan pedangnya. Tidak lama setelah itu, Genius meminta para prajurit untuk menangkap kakaknya dan juga para senator. Pada saat yang sama, tiba-tiba tempat tersebut tergoncang yang membuat semuanya ketakutan. Ternyata penyebabnya adalah munculnya air mancur di Baia. Setelah sekian lama, akhirnya mata air tersebut muncul ke permukaan. Semua areal di Baia akhirnya tergenang air yang membuat seluruh rakyat bergembira. Saking gembiranya membuat klan Muka Datar menangis dan mereka pun akhirnya kembali. Bukan hanya sampai di situ saja, sang kaisar juga akhirnya kembali pulih. Dan keinginan untuk menciptakan Romawi tanpa pertumpahan darah akhirnya terwujud. Beralih ke adegan selanjutnya. Seperti yang ada di dalam buku, Lucius mendapat tugas membuat termai baru di Panoia. Mami-channya mengetahui hal tersebut memintanya untuk tidak pergi. Namun Lucius menolak permintaannya tersebut dan memberikan pengertian bahwa itulah jalan menjadi seorang Romawi. Pada saat yang sama ia juga mengatakan kalau Mami-chan adalah dewinya yang telah memberikannya banyak kehidupan. Film ini ditutup dengan menampilkan Lucius yang memeluk Mami-chan. Tidak lama kemudian Mami-chan yang menangis akhirnya menghilang dan kembali ke masanya. Itulah guys alur cerita dari film Thermae Romae 2. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai.
Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye bye.